Matematika kelas 1, tema 4, subtema 3, pengukuran panjang dengan satuan tak baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Jumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa setelah selesai melaksanakan kegiatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Isti'dadan, ista'idu lidu'a, sam'an wa ta'an, du'aan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai berdoa ya. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai bangun dasar dan pola bilangan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengukur panjang dengan satuan tak baku. Baiklah anakku. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama adalah siswa dapat mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur tidak baku. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat melengkapi kalimat yang masih rumpang dengan benar. Nah, perhatikan kalimat cerita berikut ini ya. Nah, di sini ada gambar di paling pojok, ada gambar Udin dengan kakeknya. Nah, ceritanya Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, ayo berdiskusi. Selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Nah, yang pertama tadi ada jengkal tangan ya. Nah, jengkal tangan di sini adalah ukuran dari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Perhatikan gambarnya ya. Baik, untuk yang kedua, nah di sini ada gambar langkah kaki. Oke, langkah kaki itu adalah ukuran panjang jarak suatu telapak kaki ke telapak kaki lain saat berjalan normal. Itulah yang disebut dengan langkah kaki. Yang ketiga ada depa. Depa adalah ukuran dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri yang direntangkan. Oke, selanjutnya ya. Yang terakhir di sini ada hasta. Hasta adalah ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, paham ya? Dilihat gambarnya masing-masing. Oke. Setelah lanjutkan ya. Di sini ada cerita mengukur dengan langkah kaki. Contoh ya. Berapa langkah kaki Benny bila berjalan ke arah pohon? Nah, kira-kira berapa langkah kaki ya? Kita hitung sama-sama ya. Di sini sudah Ustazah kasihkan gambar kakinya. Oke. Yang pertama kita hitung ada 1 langkah kaki. Kemudian 2, kemudian 3 langkah kaki, dan yang terakhir ada 4 langkah kaki. Nah, berarti
Benny membutuhkan 4 langkah kaki untuk mencapai sampai arah ke pohon. Nah, gitu ya caranya anak-anak. Oke, kalau sudah paham dari sini, Ustazah lanjutkan lagi ya. Nah, yang pertama, untuk kalian mengetes kalian sudah mengerti atau belum, silahkan dikerjakan tugas Buping Matematika atau buku pendamping matematika halaman 73 latihan 1 dan halaman 75. Nah, pada halaman 75 di sini tugasnya adalah tugas praktik. Nah, tugas praktik di sini adalah mengukur panjang dengan satuan tak baku. Nah, karena di sini adalah buat kelompok dengan sebangkumu, dengan teman sebangku, karena kita atau kalian hari ini belum bisa bertemu dengan temannya ya untuk bekerja kelompok, sehingga Ustazah tugaskan nanti kalian bisa berkelompok dengan diajari kakak atau didampingi juga oleh ayah atau ibu. Boleh ya? Oke. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apakah mengukur dengan alat tubuh kita itu sudah benar? Jawabannya, belum tentu benar. Apa alasannya? Alasannya bahwa alat tubuh itu merupakan alat ukur yang tidak baku, sehingga pengukurannya pun tidak konsisten, hasilnya pun berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, di sini berarti antara satu teman kalian dengan teman yang lainnya juga menghasilkan yang berbeda-beda. Oke, paham ya? Ustazah lanjutkan lagi. Nah, di sini pengukuran panjang menggunakan benda-benda di sekitar. Nah, kalau yang tadi menggunakan anggota tubuh, kalau yang sekarang kita mengukur panjangnya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, apa saja ya? Oke, yang pertama, di sini ada gambar klip. Klip ini klip buku ya. Oke, atau klip kertas. Yang kedua ada gambar batang korek api. Yang terakhir di sini Ustazah contohkan ada pensil. Nah, ini salah satu pengukur panjang menggunakan benda-benda di sekitar ya. Selain yang 3 ini juga masih banyak lagi. Oke. Nah, Ustazah contohkan ya caranya mengukur panjang benda menggunakan batang korek api. Terutama pada contoh ini batang korek api untuk mengukur panjangnya buku. Oke, perhatikan gambarnya ya. Kita lihat dulu. Yang pertama, batang korek api yang pertama. Ya. Kemudian kedua, ketiga. Oh, ternyata masih kurang. Dari 3 batang korek api, ternyata masih kurang. Berapa ya yang dibutuhkan panjangnya untuk mengukur buku ini? Oh, ternyata ada 4 batang korek api untuk mengukur panjang pada buku. Begitu ya anak-anak untuk cara mengukurnya. Nanti bisa kalian praktikkan sesuai ada pada tugas halaman 75 dengan cara yang seperti Ustazah contohkan. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, membandingkan panjang benda. Nah, untuk membandingkan panjang benda ini, Ustazah sediakan yang pertama ada gambar sikat gigi. Yang kedua ada gambar pasta gigi. Yang ketiga ada kemoceng. Nah, karena di sini kita akan menjelaskan membandingkan panjang benda, jadi dari ketiga gambar ini diperoleh sikat gigi lebih pendek dari pasta gigi. Perhatikan gambarnya ya. Saya ulangi, sikat gigi lebih pendek dari pasta gigi. Betul ya? Oke, selanjutnya
pasta gigi lebih pendek daripada kemoceng. Oke, betul ya. Sambil Ustazah jelaskan, sambil dilihat gambarnya ya. Oke. Kemudian, kemoceng lebih panjang dari pasta gigi. Jadi, benda yang paling panjang dari ketiga gambar ini adalah kemoceng. Kemudian, benda yang paling pendek adalah sikat gigi. Oke, paham ya dari sini? Baiklah anak-anakku yang solihah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, satuan tidak baku merupakan satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Yang kedua, pengukuran panjang menggunakan anggota tubuh yang kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama, menggunakan jengkal tangan. Yang kedua, langkah kaki. Ketiga, depa. Dan yang terakhir ada hasta. Oke, kesimpulan yang terakhir yaitu pengukuran panjang menggunakan benda-benda di sekitar bisa menggunakan klip. Kemudian batang korek api, pensil, dan masih banyak lagi ya. Oke, jangan lupa nanti tugasnya silahkan dikumpulkan ke Ustazah masing-masing ya. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, terima kasih kalian sudah menyimak video atau penjelasan dari Ustazah dari awal sampai akhir ya. Ustazah akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang solih dan solihah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.